Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Edlina Anastasia Bau. Saya akan menjelaskan buku yang ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Kesenjangan digital. Teori dari kesenjangan digital, terus ada reproduksi dan konfigurasi ulang ketidaksetaraan. Perkembangan dan perluasan penggunaan teknologi digital di dalamnya kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam skala global sedang meningkat. Kekhawatiran tentang munculnya ketidaksetaraan baru dan reproduksi ketidaksetaraan yang ada. Perkembangan ini adalah bagian dari perubahan sosial yang cepat yang mengantarkan informasi dan jaringan masyarakat. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Beberapa komentator membantah bahwa kapitalisme informasi global yang mendasari suatu informasi dan jaringan masyarakat menghasilkan semakin terfragmentasi dan tidak setara masyarakat. Untuk melacak tautan ini, bab ini memperkenalkan file gagasan tentang kesenjangan digital sebelum mempertimbangkan cara teknologi berada perubahan dan ketimpangan sosial budaya. Yang berikut adalah teknologi digital, hubungan sosial, dan kesenjangan digital. Bagi banyak orang di seluruh dunia, luasnya teknologi digital apakah dialami sebagai kehadiran atau ketidakhadiran signifikan. Sebuah aspek yang membedakan teknologi digital adalah bahwa itu merupakan artefak dan media komunikasi yang disebut Silverstone dan Hertz. Secara keseluruhan istilah pentingnya teknologi terletak pada cara yang ada tertanam dalam hubungan produksi, dalam arus informasi, dan masuk caranya mendukung partisipasi. Pemanfaatan teknologi di dalam proses ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat ketidaksamaan. Seseorang dapat mulai menilai pentingnya pengucilan dari sosial jaringan berbasis teknologi digital ketika seseorang melihat bahwa itu adalah penggunaan teknologi dalam hubungan sosial yang menghasilkan ketimpangan. Bisa dilihat bahwa penyertaan ke dalam jaringan yang diaktifkan secara digital adalah signifikan dalam hal peluang yang memiliki orang untuk terlibat dalam kehidupan ekonomi dan untuk berpartisipasi kehidupan politik, sosial, dan budaya. Penyematan teknologi digital di sosial, ekonomi, proses demokrasi, dan bentuk budaya terwujud dan dialami secara tidak merata dan berbeda oleh orang-orang di seluruh dunia. Perkembangan diferensial dan penggunaan teknologi digital dalam konteks ketimpangan global menciptakan dinamika yang menghasilkan bentuk-bentuk baru kemiskinan dan eksklusi serta mereproduksi ketidaksetaraan yang ada dan divisi sosial. Ketimpangan saat ini dan perpecahan dalam informasi dan masyarakat berjejaring seiring dianggap sebagai kesenjangan digital. Ide tentang pembagian digital adalah titik awal yang berguna mengeksplorasi dinamika ketimpangan dalam budaya informasi global. Castells
berpendapat bahwa kesenjangan digital melampaui batas mereka yang memiliki akses ke internet dan mereka yang tidak memiliki akses. Yang berikutnya adalah meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan dan ketidaksetaraan. Pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Ia berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender. Yang berikutnya itu adalah menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Inovasi teknologi digital bersamaan dengan globalisasi, neoliberalisme, dan konsumerisme sedang menghasilkan transformasi sosial, mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi atau masyarakat jaringan. Organisasi, kehidupan sosial, dan ekonomi yang berjenjang ini difasilitasi oleh infrastruktur digital untuk ekonomi dan masyarakat informasi. Agar perekonomian menjadi kompetitif di pasar global, mereka perlu terhubung ke infrastruktur digital dan mereka membutuhkan tenaga kerja kekuatan yang memiliki pendidikan dan keterampilan untuk bekerja dalam ekonomi elektronik. Dari sudut pandang orang biasa, peluang hidup mereka terkait dengan memiliki kemampuan untuk bekerja di ekonomi untuk memastikan pekerjaan. Akuisisi tentang pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk memungkinkan orang terlibat kehidupan ekonomi dibedakan antara kelas modal, budaya dan status, gender, etnis, literasi digital, dan peluang di seluruh program kehidupan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Akses sosial dan jaringan budaya sangat dibedakan berdasarkan kelas, status, dan garis etnis dalam hal modal budaya yang terkait dengan ketimpangan di partisipasi. Pemotongan usia dan jenis kelamin di semua divisi ini dan merendahkan orang tua dan wanita kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi. Ekonomi memfasilitasi perkembangan rantai nilai global produksi dan konsumsi. Perusahaan global mampu menghasilkan, mendistribusikan, dan memasarkan produk dan layanan secara efisien dan murah dengan memanfaatkan biaya tenaga kerja nasional dan regional yang rendah dan tepat waktu proses produksi. Konsekuensi dari jenis proses jaringan ini adalah bahwa hal itu melemahkan negara bangsa dan melemahkan ekonomi nasional. Ini berinteraksi dengan penyediaan kesejahteraan, baik untuk ekonomi maju barat maupun untuk berkembang negara. Di berbagai pemukiman perusahaan setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah di negara-negara bangsa Eropa menciptakan jenis sistem kesejahteraan yang bisa mengurangi sampai tingkat tertentu ketidaksetaraan yang melekat pada seseorang kapitalis ekonomi dengan memberikan dukungan dasar bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan mereka pengangguran, dengan memberikan persamaan kesempatan yang lebih besar melalui pendidikan dan menyediakan sistem perawatan kesehatan universal gratis pada saat itu pengiriman. Meskipun pemukiman tersebut bervariasi antara negara bangsa mengambil tanggung jawab mengatasi kerugian. Yang berikut adalah terbentuknya kondisi ketimpangan baru. Mengingat
konteks ketidaksetaraan jaringan, perluasan definisi pembagian digital adalah salah satu yang membahas aspek multidimensi ketidaksetaraan di era digital. Pendekatan multidimensi mencakup dinamika posisi sosial ekonomi, lokasi geografis, etnis dan bahasa, serta kapasitas pendidikan dan literasi digital. Ini dinamika semakin rumit di tingkat global, di mana internet lebih rendah penetrasi di negara berkembang. Dikombinasikan dengan perubahan cepat berbasis internet, paradigma teknologi mengharuskan negara-negara yang kurang berkembang harus melakukannya, mengungguli ekonomi maju hanya untuk tetap di tempat mereka berada. Dengan demikian membina dan memproduksi ketidaksetaraan global. Sekian dan terima kasih.